Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha hayyun karimun yustahya idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ayyuraddahuma sifran qaibatain atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dan maha mulia itu merasa malu. Allah yang maha mulia itu merasa malu apabila ada seseorang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Allah malu kalau tidak memberikan sesuatu atau mengabulkan kepada orang yang berdoa dengan mengangkat tangan. Kita bisa bayangkan seseorang nih Pak, dia malu dengan kita tuh karena kekeliruannya itu ya. Malu dia, sehingga harus berusaha untuk memenuhi keinginan kita tuh. Orang tadi tuh yang malu dengan kita tuh ya. Allah yang maha mulia ini, dia merasa malu kalau tidak mengabulkan kepada orang yang berdoa dengan mengangkat tangan. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah sampai bisa malu kayak gitu. Artinya apa? Artinya Allah akan sungguh-sungguh untuk mengabulkan doa hambanya ini. Sehingga para ulama kemudian memberikan kesimpulan tentang syarat-syarat dikabulkannya doa. Salah satu di antaranya adalah dengan mengangkat tangan. Salah satu di antaranya. Doa nih Pak, penting Pak. Di saat kita mengalami kebuntuan dalam hidup, ya, persoalan dalam kehidupan kita, dan memang hidup itu memang harus menghadapi persoalan. Tidak ada makhluk di dunia ini ya yang tidak menghadapi persoalan. Apalagi manusia, makhluk lainnya pun akan menghadapi persoalan karena dunia ini merupakan ujian. Dan kita dituntut untuk bisa menyelesaikan persoalan itu dengan bekal ya, apa yang Allah turunkan dalam kitab suci Al-Quran. Masih kurang, Allah turunkan para nabi dan para rasul ya. Lengkap lagi dengan hadis. Itu semua adalah dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan hidup adalah doa. Rasul bilang, la yaqdurul qadha illa bid-du'a wal kasab. Tidaklah ditetapkan takdir seseorang itu berubah ya. Takdir seseorang itu bisa berubah hanya dengan doa dan ikhtiar. Orang sudah ditentukan takdirnya, tapi Rasul bilang dia bisa berubah tuh. Ya. Dengan apa? Dengan doa dan ikhtiar. Sekalipun memang doa dan ikhtiar yang dilakukan itu merupakan bagian dari takdir juga. Ya, bisa paham ya? Doa dan ikhtiar itu untuk merubah takdir tadi, dia adalah bagian dari takdir. Ketika dia menghadapi persoalan hidup, dia sudah ditakdirkan nanti akan berdoa dia. Nanti dia akan ikhtiar. Artinya doa dan takdir itu, doa dan ikhtiar tadi bagian dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mengingatkan kepada kita ya,
agar kita selalu berdoa tuh. Karena dia doa mukhal ibadah. Doa itu induknya ibadah. Kalau kita waktu kecil tuh kan, makna sholat. Apa arti sholat? Makna sholat doa. Makna sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Karena dengan sholat itu maka kita berdoa. Oleh karena itu isi dari seluruh narasi sholat itu adalah doa. Dalam hadis lain Rasul berkata, "Dzakara ar-rajul tulus safar was asa aghbar." Ya. Kemudian mat'amahu haramun wa mashrabu haramun wa ghadha bil haram wa kaifa yustajabu. Ada seorang lelaki, Pak. Ya. Dia habis perjalanan yang panjang safar. Sampai rambutnya itu penuh dengan debu, ya, kotor. Lalu dia kemudian Rasul bilang, "Rafa yadahu," dia angkat tangan dan berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Dia berdoa dengan mengangkat tangan itu. Kemudian Rasul bilang, orang ini, ya, orang yang pantas untuk dikabulkan. Dia adalah seorang musafir yang letih, capek. Ya. Mungkin orang yang masakin, ya, letih, musafir. Lalu dia kemudian berdoa dengan mengangkat tangan tuh. Ya. Itu merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya doa. Tetapi orang ini tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Rasul bilang, "Amat amru haramun." Karena dia selalu makan dari barang-barang yang haram. Wa mashrabu haramun, dan selalu minum minuman yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan selalu bergelimang dengan kehidupan yang haram. Ya. Kehidupannya dengan perkara-perkara yang haram saja tuh. Ya. Lalu bilang, wa kaifa yustajab. Bagaimana orang ini bisa dikabulkan doanya? Kalau seluruh yang menyertai dirinya itu adalah sesuatu yang haram. Oleh karena itu syarat untuk bisa dikabulkannya doa adalah halalkan seluruh barang, seluruh perkara dalam kehidupannya itu. Ya. Di samping tentu saja ada beberapa persyaratan dalam doa itu. Misalnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangannya, menggunakan barang-barang yang haram, yang halal, ya. Kemudian dengan kesungguhan dan keterpaksaan, ada semacam apa? Udah gak ada cara lain, harus dengan doa. Nah, gitu. Lalu Rasul bilang begini, "Ma min muslimin yadu bid'awatin." Tidaklah seorang Islam itu berdoa kecuali ay ajjala lahu fid dunya au yudakhiru lahu fil akhirah au yukaffiru anhu min dzunubih, ya, au yang sorifa minas su'i mislah. Seseorang berdoa itu kata Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Doa itu Pak dikabulkan, ya. Hanya Rasul bilang dikabulkannya itu ada 4 kemungkinannya. Yang pertama, yu'ajjilahu fid dunya, Allah penuhi ketika masih di dunia, ya. Bisa cepat bisa lambat itu. Di dunia Allah kabulkan, baik pada dirinya atau keluarganya. Allah kabulkan, ya. Yang kedua, doanya itu akan Allah kabulkan di akhirat kelak. Nanti di akhirat dikabulkannya itu. Yang ketiga, doa tadi bisa menjadi penghapus seluruh dosa dia. Ya. Sekalipun kita tidak meminta untuk diampuni dosa kita, setiap kali kita berdoa, maka otomatis dosa kita diampuni. Sama seperti sholat. Tadi sholat maknanya doa. Sekalipun kita tidak minta, "Ya Allah ampunilah kesalahan saya," maka orang yang sholat secara otomatis dosanya diampuni. Di antara doa sholat itu otomatis diampuni. Yang keempat, Rasul bilang kemungkinan doa yang kita panjatkan itu, yang keempat adalah Allah tukar dengan
keburukan yang Allah hindarkan dari diri kita. Contoh, kita berdoa pada Allah, ya Allah, beri kami rezeki yang banyak hari ini. Tapi hari itu sebenarnya orang ini ditakdirkan akan mendapatkan kecelakaan, motor, mobil, ya, atau bentuk lain. Tapi karena dia berdoa minta rezeki, maka rezeki tadi Allah tukar dengan bentuk keselamatan, terhindar daripada bencana, terhindar daripada musibah. Allah tukar. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu jangan khawatir kalau kita berdoa, ya, doa. Dan kadang-kadang Allah ganti itu. Allah tahu mana yang paling penting, mana yang diperlukan. Mungkin waktu kita muda kita berdoa, ya Rabb, berikanlah kami jodoh dengan wanita yang cantik. Minta pada Allah tuh. Waktu kita masih muda dulu, mesti orang yang meminta begitu, Pak. Tapi Allah tidak berikan tuh istri yang cantik, tidak. Allah berikan istri yang biasa-biasa saja. Karena begitu Allah tidak kabulkan? Tidak. Karena Allah Maha tahu sebetulnya yang kita butuhkan tuh bukan wanita cantik, tetapi kebahagiaan rumah tangga, istri yang bisa memenuhi hasrat kita, istri yang bisa membantu kehidupan kita, istri yang bisa mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Allah tidak kabulkan dengan wanita cantik, tapi Allah beri istri wanita yang mengerti tentang kehidupan rumah tangga. Dan ternyata itulah kebutuhan kita yang sebenarnya, ya. Allah tukar. Sehingga kalau kita misalnya minta sesuatu rezeki, ternyata yang datang lain, itulah cara Allah. Karena hati kecil kita sebenarnya itu yang kita butuhkan, bukan yang kita ucapkan. Allah Maha tahu tentang diri kita. Allah tahu apa yang terlintas di kalbu kita. Allah tahu apa yang terlintas di benak kita. Itu yang Allah kabulkan. Ya. Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, kalaupun Allah tidak kabulkan di dunia, tadi Allah cerita, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Kata seorang ulama tabi'in namanya Yazid Ar-Raqisi, ya, pada hari kiamat nanti Rasul cerita, Allah akan ajak hambanya ini di suatu tempat dan Allah perlihatkan, ya, ganjaran pahala hadiah tuh atas hamba Allah yang berdoa. Allah berkata, ya fulan, ini adalah hadiah untukmu, ini adalah ganjaran untukmu, ini adalah pahala untukmu yang begitu melimpah. Karena dulu doa-doamu itu tidak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat ini. Sekarang terimalah ini, ya. Apa kata hamba Allah tadi? Kalau sekiranya saya tahu bahwa ganjaran balasan doa-doa itu Allah berikan di akhirat ini lebih banyak, lebih besar, lebih megah, tahu gitu saya nggak mau dikasih di dunia, mending dikasih di akhirat saja. Karena ternyata ganjaran di akhirat itu jauh lebih besar. Hamba ngomong begitu, Pak. Ya. Oleh karena itu ada kesungguhan, ya, keyakinan kita bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Jika engkau berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ya. Ada banyak cara dan tempat dan waktu untuk bisa dikabulkannya doa. Waktu misalnya, ya, waktu sujud, ya, ketika tahiyat akhir, antara azan dan qomat, ketika hujan, waktu sepertiga malam terakhir, waktu-waktu yang mustajabah banyak, Pak. Kesempatan untuk berdoa, tempat-tempat yang mustajabah, ya. Makkatul Mukarramah, Padang Arafah, ya, Masjid Nabawi, masjid yang kita tempati sholat. Banyak sebetulnya tempat-tempat yang mustajab untuk kita melakukan doa. Tapi kembali kepada diri kita, harus ada kesungguhan itu.
ya, dan keikhlasan. Para ulama menambahkan lagi tuh, kalau bisa mungkin berwudu lebih baik, kalau bisa menghadap kiblat jauh lebih baik, kalau bisa awal dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi, kalau bisa tutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada setiap doa. Di samping tadi mengangkat tangan, karena mengangkat tangan itu istimewa, Pak. Sekalipun memang Allah kan sudah tahu apa yang kita inginkan. Iya, tanpa berdoa pun sebetulnya Allah sudah tahu. Tapi berdoa itu adalah ibadah. Kita nggak ngomong pun Allah sudah tahu. Kita nggak teriak-teriak pun berdoa itu Allah sudah tahu. Kita dalam hati pun Allah sudah tahu. Tapi berdoa itu ibadah. Ya. Di samping dia menghapuskan dosa kita. Lah, salah satu syarat untuk dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita yang kita dimudahkan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi